jadi 10 ya, sehingga kita operasikan 3/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmatika matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini bergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menentukan suku ke N dan beda dari barisan dan deret aritmatika. Kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep aritmatika. Konsep barisan bilangan ini ada hubungannya dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Misalkan di sini ada bilangan 2, 4, 6, dan 8. Pertanyaannya adalah, ada berapakah suku pola bilangan tersebut? Ada 4 suku, di mana suku pertama di sini adalah 2. Kita bisa menulisnya U1. U1 adalah suku pertama. Kemudian suku yang kedua adalah 4, di mana kita bisa menyebutnya U2. Kemudian suku yang ketiga adalah 6. Dan suku keempat adalah 8. Sehingga pola bilangan yang saya sampaikan di sini ada 4 suku, 2, 4, 6, dan 8. Maka kita lanjut ke contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar 2 kursi. Ada 2 gambar, di mana gambar 2.1 ada meja segi 4 dan 4 kursi. Kemudian gambar kedua ada 2 meja segi 4 yang disatukan. Pertanyaannya di gambar ini adalah, jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapakah meja yang perlu disatukan, dan bagaimana kalian mengetahuinya, dan jelaskan jawabannya. Oke, alternatif jawabannya di sini, karena yang diketahui di gambar 1 itu kan banyaknya meja, terdapat 1 meja, kemudian terdapat 4 kursi. Kemudian di gambar 2.2 terdapat 2 meja dan 6 kursi. Maka kalau kita tambahkan 3 meja, kita tambahkan 4 meja, kita tambahkan 5 meja, kita tambahkan 6 meja, ada berapa banyak kursi? Maka untuk mengetahuinya, maka kita menganalisis polanya yang di gambar 1 dan gambar 2. Di mana gambar 1 ini ada 4 kursi dan gambar 2 ada 6 kursi, sehingga kita bisa mengetahui selisih dari 4 dan 6. Ternyata selisihnya adalah 2 kursi. Jadi kalau kita logika, banyaknya meja 3, mungkin itu ada berapa? 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kalau ada meja 3, kemungkinan ada 8 kursi. Kalau di meja keempat ada meja 4, berarti kemungkinan 10 kursi. Kalau ada mejanya 5, 12 kursi. Kemudian kalau ada mejanya 6, ada 14 kursi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap kali meja itu bertambah, maka ada 2 kursi yang ditambahkan. Nah, di sini di soal ini ada 20 orang yang akan makan bersama. Jadi kita membutuhkan meja keberapa? Maka kita tulis ya. Kalau di meja 6 mungkin terdapat 14 orang, maka
Setelah 6 itu 7. Kita lanjutkan lagi di sini 7. Kalau 7 berarti nambah lagi 14 tambah 2, 16. 16. Kalau ada meja 8 berarti kemungkinan ada 18 kursi. Kalau ada meja 9 kemungkinan ada 20 kursi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah 20 orang ya, 20 orang, sehingga kita membutuhkan meja sebanyak 9. Sehingga untuk menjawab pertanyaannya adalah meja ke-9, sehingga membutuhkan 9 meja untuk 20 orang. Nah, ini definisi dari konsep pola bilangan. Nah, sekarang kita lanjut membahas barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini ada istilah aritmatika. Nah, di aritmatika ini memiliki ciri-ciri di mana ada 2 ciri yang harus kita perhatikan. Ciri yang pertama adalah bentuk aritmatika itu selalu penjumlahan. Kemudian ciri yang kedua, memiliki suatu deret yang beda atau selisihnya sama. Kita bisa memberikan nama B. Jadi, B itu istilahnya beda atau selisihnya sama. Beda atau selisih sama. Seperti contoh yang di atas. Seperti contoh di atas di sini bedanya adalah 2. Sehingga 2 ini merupakan beda. Nah, di aritmatika di sini ada istilah beda. Kemudian suku, misalkan nih tes balik maneng. Oke, di aritmatika di sini ada yang namanya B sama dengan beda atau selisihnya sama. Maksudnya adalah misalkan saya kasih contoh sebuah bilangan, ada bilangan 2, 6, 10, 14, 18, 22. Oke, kita pelajari sukunya dulu ya. Ada berapa suku di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Di mana suku yang pertama ini disebut U1. Jadi istilah U1 itu sama dengan suku. Saya tulis saja di sini. U1 sama dengan suku pertama. Suku pertama itu juga diistilahkan dengan A. A bisa A atau bisa kita tulis U1, tapi umumnya adalah kita menggunakan suku pertama itu simbolnya A. Nah, kemudian 6 ini termasuk suku kedua, U2. Kemudian yang 10 termasuk suku ketiga, U3. Kemudian yang 14 termasuk suku keempat. Kita bisa menulisnya U4. Kemudian 18 termasuk suku kelima, U5. Kemudian yang 22 termasuk suku ke-6, U6. Sehingga banyaknya suku di sini adalah 6 suku, di mana A itu sama dengan 2. Nah, setelah ini kita mencari beda dari suatu deret yang ada di sini. Nah, untuk mencari beda, kita bisa menemukannya dengan rumus B. Kita tulis ya, B sama dengan beda. Nah, kita menulisnya di sini. B itu sama dengan U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 dikurangi U2. Atau bisa U4 dikurangi U3. Nah,
Karena di soal 2, 6, 10, 14, 18, maka beda 6 kurangi 2 sama dengan 4. Sehingga bedanya ini 4. Coba kita menggunakan rumus yang U3 dikurangi U2. U3-nya 10, U2-nya 6. 10 kurangi 6, 4. Ini juga 14 kurangi 10, 4. 18 dikurangi 14, 4. 22 dikurangi 18 juga 4, sehingga bedanya sama dengan 4 yang sama. Oke. Nah, apakah beda itu selalu positif? Tidak, beda itu ada yang negatif. Ciri-cirinya kalau bedanya negatif, deretnya itu semakin turun. Sebuah deretnya itu semakin turun. Misalkan nih, saya kasih bilangan 20, kemudian 15, 10, 5. Nah, kita mencari bedanya ya. Beda sama dengan 2 dikurangi U1. U2-nya 5, 15, U1-nya 20. 15 dikurangi 20 sama dengan min 5, sehingga bedanya negatif 5. Jadi ciri-cirinya kalau bedanya negatif, suatu deretnya ini semakin turun. 20, 15, 10, dan 5 bilangannya itu semakin menurun. Nah, itu ciri-ciri untuk menentukan bedanya positif dan negatif. Kemudian ada rumus untuk mencari UN. Nah, apa sih istilah UN itu? Saya tulis di sini. UN itu sama dengan suku ke N. Suku ke N. Nah, kalau di contoh atas, di sini suku ke N-nya berapa? Suku ke N-nya adalah U6. Jadi U6 ini sama dengan UN. Jadi suku ke N ini suku yang sampai akhir, atau saya tulis di sini suku ke N atau suku terakhir dari suatu deret. Jadi UN adalah suku terakhir dari suatu deret. Nah, menurut soal yang saya berikan di sini, UN sama dengan U6. Jadi U6 ini suku yang paling terakhir sendiri, atau kita bisa sebut dengan UN. Nah, di dalam UN di sini ada sebuah rumus untuk mencari UN sendiri. Misalkan ada pertanyaan berapakah suku kelima, berarti kita bisa mencarinya nilai U5. Nah, di mana UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi ini merupakan rumus untuk mencari UN. UN A plus N min 1 kali B. Nah, kita mencari suku kelima dari suatu deret 2, 6, 10, 14, 18, 22. Di mana di sini kan suku kelimanya 18. Nah, misalkan kita nggak tahu berapa sih nilai suku kelimanya. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus UN. Jadi kita buktikan ya kalau bahwa U5 itu sama dengan 18. Kita tulis rumusnya U5 A plus N-nya kita ganti 5 karena di sini N-nya 5, berarti N di sini juga 5. 5 kurangi 1 B. Nah, di dalam suatu deret di atas, suku awalnya adalah 2 ya, suku awalnya adalah 2. Jadi ini bisa kita sebut A 2. Kemudian bedanya adalah 4. B-nya sama dengan 4, sehingga kita bisa menulisnya 2 ditambah 5 kurangi 1 sama dengan 4. Bedanya adalah 4. 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi terbukti ya kalau suku kelima adalah 18 di suatu deret ini. 2, 4, 10, 14, 18 dari suku kelima adalah 18. Suku kelima sama dengan 18. Oke. Sampai sini sudah paham ya untuk menentukan UN.
nilai dari UN-nya. Oke. Di dalam aritmatika, selain mencari UN, kita juga bisa menggunakan suatu istilah SN. Jadi SN di sini adalah jumlah N suku pertama. Saya tulis jadi satu di sini. SN adalah jumlah suku pertama. SN adalah jumlah suku pertama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berapa sih jumlah suku ketiga, mulai dari suku pertama sampai suku ketiga. Kalau kita hitung manual, berarti kita menjumlahkan mulai dari suku awal sampai suku ketiga 2 tambah 6 tambah 10. Oke, kita menggunakan dua cara. Yang cara pertama menggunakan menghitung manual, kemudian cara kedua kita menghitung menggunakan rumus. Saya tulis lagi ya soalnya ya. Soalnya seperti di atas ada bilangan 2, 6, 14, 20, 22. Nah, kita disuruh mencari SN atau S3. S3-nya berapa? S3 itu kita disuruh menjumlah mulai dari suku pertama sampai suku ketiga. Kalau kita menghitung manual, ini manual ya. Manual. Kalau kita menghitung manual berarti S3 itu sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 10, maka hasilnya 18. Namun kalau kita menghitung berdasarkan rumus, ini rumus SN. Rumus SN. Di mana rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. A adalah suku awal, B adalah beda, dan N ini suku ke N. Nah, yang ditanyakan S3, berarti N-nya nanti kita ganti nilai 3. Jadi S3 sama dengan 3 per 2. 2 A-nya sama dengan 2. Ini A. Nah, beda. Maaf di sini ini ya A ya. Ini A. Ini A. Kemudian bedanya sama dengan 4. Jadi B-nya sama dengan 4. Jadi 2 kalikan 2. Nah, N-nya kita ganti 3 karena S3. 3 kurangi 1. Bedanya sama dengan 4. Oke. Setelah ini kita operasikan 3 per 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2 kalikan 4, 8. Langsung aja ya. Oke. Nah, mulai dari sini kita bisa menjumlahkan yang di dalam kurung. Jadi 3 per 2 dikali 12. Oke. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kalikan 3 sama dengan 18. Nilainya sama ya. Meskipun hitung manual sama rumus, hasilnya adalah 18. Nah, hal ini yang rumus SN ini menggunakan teori rumus. Kadangkala kita akan menjumpai jumlah bilangan 1000 suku pertama. Berarti kita disuruh menghitung 1000 suku. Mungkinkah kalian untuk menjumlahkan 1000 suku itu satu persatu dengan manual? Pastinya bisa jadi kita akan memakan waktu yang lama, sehingga rumus SN inilah yang harus kita gunakan untuk menemukan jawaban yang kemungkinan sukunya itu beribu-ribu, beratusan, atau berpuluh
puluhan. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam rumus Sn ini itu ada dua rumus. Kalau yang Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n kurangi 1 kali B, ini merupakan rumus yang pertama. Ya, rumus yang pertama. Ini yang pertama. Nah, kemudian rumus yang kedua saya tulis di sini. Rumus yang kedua itu sama dengan Sn n per 2 dikali A plus UN. Nah, ini ada dua rumus. Rumus yang kedua ini. Saya tulis rumus kedua. Oke. Kita coba ya menggunakan rumus kedua dengan soal yang sama. Jadi kita tetap mencari S3 tetapi rumusnya berbeda. Apakah nilainya nanti di akhirnya 18? Kita buktikan. S3 sama dengan 3 per 2, N-nya diganti 3 ya karena S3. Kemudian A-nya karena di soal 2 adalah suku pertama, jadi A sama dengan 2. Nah, ditambah U3. Nah, U3 berarti kita lihat U3-nya itu berapa. Ini kan U1, 2 kan U1, 6 ini U2. Nah, U2 maaf. Nah, 10 ini sama dengan U3, sehingga 10 kita masukkan di dalam rumus Sn. UN sama dengan U3 sama dengan 10, atau saya tulis saja dulu biar nggak bingung. Ini saya ganti U3 dulu. Oke, kita rubah 3 per 2, 2 ditambah U3 jadi 10 ya, sehingga kita operasikan 3 per 2 kali 12. Nah, 12 bisa dibagi 2 jadi 6. 3 kalikan 6 sama dengan 18. Jadi nilainya sama meskipun rumusnya berbeda. Kalian bisa menggunakan rumus ke-1, bisa menggunakan rumus kedua, atau boleh manual, tapi membutuhkan waktu yang lama. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk materi barisan dan deret aritmatika. Apabila ada pertanyaan silahkan dijawab. Apabila ada pertanyaan, mungkin itu yang saya sampaikan mengenai barisan dan deret aritmatika. Apabila ada soal-soal yang belum mengerti atau materi yang belum mengerti semua yang saya sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.